semua secara langsung, tapi ya alhamdulillah kita bisa uh, bertemu melalui Zoom ini ya. Dan sebelumnya juga mohon maaf, janjinya waktu itu hari Rabu, tapi karena ternyata ada eksperimen yang harus dilakukan, jadi mungkin kita uh, mulainya di hari ini, di hari Minggu yang harusnya teman-teman semua tidur siang gitu ya, jam segini, jam 2, tapi teman-teman memilih untuk pelatihan KN MIPA. Semoga menjadi salah satu usaha yang dicatat oleh Allah gitu ya, yang uh, jadi suatu ibadah. Kita mulai saja gitu ya. Kan di record ya, jadi mungkin nanti teman-teman yang telat bergabung bisa join atau bisa mengikuti di uh, recordnya. Mungkin saya izin share screen. Sudah nampak screen-nya? Ada Bu. Ada ya. Ya, di sini ya, kemarin Monica sama Shiva requestnya di materi kinetika kimia ya, apa ya, chemical kinetics. Mungkin sebenarnya kan chemical kinetics itu jadi satu matkul ya kalau di kampus gitu. Jadi satu matkul yang 2 SKS, dan kalian juga ketemunya tiap seminggu sekali gitu. Jadi sebenarnya lumayan banyak materinya, tapi mungkin sebaran soal di KN MIPA itu eh saya kurang tahu sih kalau sebelum-sebelumnya. Banyak nggak kira-kira kemarin yang George ya yang pernah ikut ya? Halo George. Iya Bu, apa kabar Bu? Ya, Eh, kemarin ya. Kalau kinetika kimia kemarin itu, kalau saya ingat lagi itu dari 25 soal ada 2 soal Bu. Oh iya ya. Oh, kalau sekarang formatnya gimana ya? Kan udah nggak PSBB, jadi apa masih online atau gimana? Atau onsite tesnya, tes Ini tulis? Bu, tetap apa? Tetap pilihan ganda dan tetap online. Oh alah. Ya baiklah kalau begitu. Pilihan ganda ya? Iya Bu. Oke, ya mungkin kalau pilihan ganda lebih ke konsep ya, jadi mungkin kita bisa review juga sama-sama di konsepnya gitu. Eh, Mungkin kita lihat dulu definisi dari rates of reaction ya. Jadi sebenarnya perubahan jumlah gitu kan, jumlahnya bisa apapun, bisa dilihat dari konsentrasi atau bisa juga dilihat dari volume gas atau indikasi apapun yang menunjukkan suatu reaksi kimia. Nah, kalau di sini biasanya dia pakainya konsentrasi ya. Jadi eh, hubungannya seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan laju reaksi itu perubahan konsentrasi atau jumlah zat per satuan waktu. Jadi kita bisa tulis bentuk integrasinya ya, ini namanya lupa, diferensial atau integrasi. Ya itulah pokoknya ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau menyatakan perubahan uh, waktu, ternyata ada hubungan dari masing-masing pereaksinya ya. Jadi nanti ketika kita tahu laju reaksi pembentukan D, maka kita juga bisa mengetahui pengurangan B gitu. Atau pengurangan A dari perbandingan koefisiennya. Tinggal beda tandanya aja. Mungkin ini waktu dari SMA atau dari kimia dasar juga pernah ya eh, di reaksi instantaneous rate of consumption itu apa berarti laju reaksi, disebutnya laju sesaat ya. Kelihatan nggak tulisannya ini? Cukup kelihatan? Lihat Bu. Kelihatan ya. Ya jadi ada yang itu adalah laju ketika satu waktu at given time. Jadi yang ini misalnya saat titik ini, saat titik ini, saat titik ini, saat titik ini, akan berbeda ya.
Jadi laju sesaat itu adalah laju saat waktu tertentu. Nah, ini kan sebenarnya dr per dt gitu ya. Kalau misalnya itu konsentrasinya bisa konsentrasi A atau konsentrasi B. Turunan pertama itu berarti jadi slope ya. Slope kan turunan pertama. Jadi ini adalah slope dari titik ini, dari kurva ini. Ini misalnya pembentukan produk. Jadi dari kurva ini gitu ya, pada titik tertentu kita bisa hitung slope-nya berapa. Nah, itu adalah laju sesaat gitu. Dan nantinya juga bisa ditentukan hubungan stoikiometrinya. Gitu ya. Nah, bukan hanya di reaksi yang homogen, tapi juga di reaksi yang heterogen bisa dinyatakan laju reaksinya gitu ya. Biasanya kalau di yang heterogen itu ada hubungannya dengan surface area. Kalau di homogen biasanya kan konstan volume gitu ya. Yang nanti kita lihat bagaimana yang di heterogen. Biasanya masuk ke isoterm adsorpsi. Kalau di kelas sempat belajar nggak yang isoterm adsorpsi? Langmuir gitu, friendly. Pernah? Pernah? Enggak deh, Bu. Enggak Iya pernah ya. ya, jelas. Heeh. Cuma pernah belajar aja buat Heeh. kuliah. Iya, soalnya di soal waktu tahun berapa ya? Saya ikut KM MIPA 2015 dan 2016 itu ada isoterm adsorpsi. Jadi saya ingat dan ternyata waktu itu saya nggak tahu sama sekali. Padahal sebenarnya masih sama-sama aja. Jadi nanti mungkin kita akan ulas sedikit. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi kan ada dua ya, bisa bukan didefinisikan, di apa ya, dijelaskan dari sisi apa, masih ingat? Yang pertama bisa dari teori tumbukan ya, tebal tumbukan, ada yang teori tumbukan. Terus yang kedua bisa dilihat dari sisi energi aktivasi ya. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ya sebenarnya balik lagi ke teori tumbukan. Kalau nggak teori tumbukan, energi aktivasi. Jadi syarat eh, reaksi yang akan terjadi itu apa? Syarat reaksi. Yang pertama, orientasinya harus tepat. Ya, jadi nanti masuknya ke teori tumbukan. Yang kedua, berarti energinya harus cukup. Nah, kalau dua ini terpenuhi, maka reaksi akan berlangsung gitu. Nah, jadi yang pertama faktornya itu adalah physical states of the reactants. Jadi bentuk fisiknya, hubungannya dengan luas permukaan ya. Ya udah tahu semua ini mah ya, bisa kita eh, skip aja mungkin ya. Ya konsentrasi, luas permukaan ini kan ada hubungannya dengan tumbukan efektif ya. Tumbukan efektif. Jadi supaya tadi balik lagi supaya orientasinya tepat, orientasi tumbukannya tepat. Jadi kalau semakin luas permukaan, maka eh, apa lebih banyak spot yang memungkinkan terjadinya tumbukan sempurna. Itu ya. Terus kalau konsentrasi juga sama, kalau konsentrasinya semakin tinggi, berarti tumbukan juga semakin banyak. Tuh. Semakin banyak, maka peluang tumbukan efektif juga menjadi semakin banyak gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada soal yang tentang konsep bisa dibaca hati-hati lagi gitu ya. Nah, kalau temperatur hubungannya dengan apa? Oh, Dengan semakin banyak tumbukan. ya ada dua ya, bisa ke tumbukan atau bisa juga ke energi gitu ya. Ke eh, tumbukan. Tumbukan kenapa bisa lebih intens kalau temperaturnya tinggi? Karena Karena energi kinetiknya bertambah. energi kinetik molekul gitu ya.
mereka bertambah ketika T-nya dinaikkan gitu. Nah, yang kedua ya ke energi gitu ya, energi molekul. Jadi semakin banyak molekul yang eh, punya energi yang cukup gitu ya, atau melampaui energi aktivasi gitu ya. Jadi energi aktivasi itu ada energi yang harus dilampaui supaya reaksi itu berlangsung gitu. Energi minimum yang harus dicapai. Dia bisa balik lagi atau bisa lanjut jadi produk ketika ada di keadaan transisi yang kurva inilah ya, yang gini. Nah, di sini kan sebenarnya ini adalah energi aktivasi, energi yang dibutuhkannya berapa gitu. Dan di sini disebut keadaan transisi. Kan molekul tuh apa ya? Ketika di sini ada reaction pathway gitu ya. Nah, dia eh, akan membentuk seperti ini tergantung reaksinya eksoterm atau endoterm, tapi keduanya pun sama. Dia punya keadaan transisi yang harus ditempuh gitu. Itulah kenapa kertas, meskipun ada kertas sama oksigen di atmosfer kita gitu ya, tapi kok nggak kebakar kertasnya ya karena energi aktivasinya tidak tercapai gitu. Jadi meskipun sama-sama ada produk ya, ada reaksi tapi nggak berubah menjadi produk selama energi aktivasinya tidak tercapai. Itu yang tentang temperatur. Kalau katalis hubungannya dia bisa mengubah mekanisme ya, mekanisme untuk energi terendah. Jadi kalau misalnya tanpa katalis, reaksinya energi aktivasinya segini gitu ya. Tapi kalau dengan katalis, dia bisa meskipun dia dua tahap gitu ya, reaksinya dua tahap, tapi mungkin gini, produk dan reaksinya tetap, tapi dia butuh dua dua tahap reaksi gitu. Tapi jadinya lebih rendah kan energi aktivasinya dibandingkan dengan garis yang ungu ini. Ya, semoga ilustrasinya bisa dipahami. Karena ini review ya, jadi mungkin bisa. Nah, kita masuk ke soal, contoh soalnya kayak gimana. Ini masih yang mungkin dasar ya. Ada suatu reaksi, nah reaksinya katanya orde satu terhadap eh, S2O8 eh, dan ion imin. Dua-duanya orde satu. Saya kayaknya ada slide yang hilang deh. Iya, ya ada yang hilang, udah nggak apa-apa. Jadi sebelum ini sebenarnya mau ngasih lihat dulu ke hukum laju, tapi mungkin teman-teman semua masih ingat ya hukum laju. Jadi kalau misalnya, dan order reaksi gitu. Jadi kalau misalnya ada reaksi seperti ini, maka hukum lajunya gimana? V sama dengan K konsentrasi S2O8 gitu ya. Pangkat orde, orde ini bukan dari koefisien, tapi dari hasil eksperimen. I min juga sama-sama orde satu gitu ya. Dan ini adalah eh, rate konstannya, dan ini adalah lajunya gitu ya. Jadi rate equation-nya yang untuk A kita bisa tulis seperti ini. Nah, kalau unit K itu kan tergantung dari ordenya ya. Untuk ini orde totalnya berapa? Dua. Orde 2. Jadi apa unitnya? Kan kalau di sini dalam bentuk molaritas kan berarti molar per sekon gitu. Nah, supaya molar per sekon, ini kan molar ya. Ini satuannya molar. Ini satuannya molar. Supaya dapat molar per second berarti kayaknya satuannya 1/m kali S. satu Iya. per M kali S ya. Benar. Jadi nanti dapat molar per second. Jadi kalau nanti diketahuinya misalnya di soal cuman nggak dikasih tahu ordenya, tapi dikasih tahu satuan K-nya ini, berarti kita bisa identifikasi dia orde berapa reaksinya. Karena kan nggak bisa dari persamaan reaksi ya, jadi harus dari
eksperimen, kecuali reaksinya adalah reaksi elementer. Reaksi elementer itu adalah reaksi penyusun reaksi yang lainnya gitu. Jadi dia di tingkat molekuler reaksinya terjadi seperti itu. Kalau di tingkat molekuler terjadinya seperti itu, maka order reaksi akan sama dengan koefisiennya. Tapi untuk reaksi yang ditunjukkan di gambar ini kan bukan reaksi elementer ya. Jadi mungkin di dalam sini tuh mekanismenya banyak gitu. Nah, mekanisme reaksinya tuh beragam, nggak langsung S2O8 bereaksi dengan dua ion imin gitu. Nah, jadi karena reaksi yang bertahap itu, kita nggak bisa nentuin order reaksinya dari koefisien. Kecuali kalau memang reaksinya itu adalah reaksi penyusun dari reaksi ini, gitu. Reaksi elementer namanya. Nanti kita lihat ketika di mekanisme reaksi. Nah, kalau udah tahu seperti ini, yang B-nya, yang C, kita bisa tahu kalau ininya dinaikin 2 kali lipat, maka apa yang terjadi S2O8 2 minnya dinaikin, maka lajunya akan seperti apa gitu kan? Berarti naik 2 kali lipatnya ya, karena kan ininya aja yang dinaikin. Karena dia order satu. Jadi tinggal masukkan ke persamaan ini dan apa yang terjadi gitu ya. Ini masih mungkin nanti bisa latihan sendiri di rumah. Nah, yang kedua ini adalah soal ONIPA tahun berapa ya? Lupa. Atau OSN Pertamina, nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak terlalu update sekarang dari sumber-sumber soalnya. Jadi saya ini dapat dari sumber-sumber soal yang dulu. Jadi ini ada reaksi dekomposisi ozon. Nah, dekomposisi ozon itu terdiri dari beberapa mekanisme. Yang ditanyakan adalah laju berkurangnya O3. Berarti yang di sini ya yang kita lihat. Berarti laju berkurangnya O3 kita bisa nyatakan sebagai DO3 per DT. Itu ya. Nah, kita lihat apa saja yang mempengaruhi penurunan dekomposisi O3 ozon. Ada reaksi dari sini ke sini kan yang pertama ya. Ada reaksi K1. K1 itu maksudnya untuk yang di sini. Kedua maksudnya yang di sini. Jadi yang pertama K1 konsentrasi konsentrasi O3. O3. Gitu ya. Ordernya berapa? Di sini kita bisa anggap ordernya 1 karena dia adalah eh, reaksi elementer gitu. Reaksi yang apa penyusun dari reaksi keseluruhan. Nah, selain ini, tapi konsentrasi ozon juga ini dipengaruhi oleh reaksi sebaliknya kan? Ya, berarti Min K2 konsentrasi mm-mm, CO2 kali betul. konsentrasi O. Min K2 kali konsentrasi O2 dan O gitu. Terus ada lagi Ada ditambah K3. K3 ya, ada juga reaksi yang ketiga yang ini. Nah, dia terurai ya di sini berkurang ya. Ya, Karena jadi di sini kita mau jadi berkurang, berarti di sini plus atau minus? plus. Plus gitu ya. Karena sama-sama ini kan definisinya laju berkurangnya, berarti ketika dia berkurang plus gitu. Tergantung definisinya, jadi hati-hati. Plus K3 ini kali O3 dan O gitu ya. Apakah boleh dinyatakan seperti ini? Tidak. Tidak, karena di sini masih ada zat Apa saat antara, intermediate. iya ya, jadi ada apa zat antara intermediate, ada intermediate yang sebenarnya kan nggak bisa kita ketahui konsentrasinya berapa. Intermediate itu ketika dia terbentuk lagi jadi yang lain. Maka kita harus ubah. Di sini intermediate-nya apa ya? Oh, ya, oh dong. O, O aja.
ya. Jadi kira-kira bisa diubahnya seperti apa? Ada yang namanya pendekatan kesetimbangan reaksi ke sini sama laju reaksi ke sini sama ke sini. Itu laju reaksinya gimana? Sama ya? Berlaku sama kan ya? Makanya kita di sini bisa buat persamaan seperti ini. Laju yang pertama K1 itu akan sama dengan K2, O2, dan O. Ya, dari sini O2 dan O3 itu kan bukan intermediate ya. Ini dan ini bukan intermediate. Jadi kita bisa substitusi O-nya. O-nya sini. Susun ulang. Jadi seperti ini. Per K2O2. Dari sini kita bisa substitusi yang mengandung O ke persamaan ini. Karena O itu intermediate kan. Nah, lalu lengkapi dan selesai. Gitu kan, nggak ada lagi yang intermediate-nya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ini yang namanya pendekatan kesetimbangan. Kalau kesetimbangan seperti ini artinya laju ke kanan dan ke kirinya itu sama kan? Gitu. Jadi kita bisa buat persamaan yang ini. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Berarti lebih gampang ini ya, Bu, kesetimbangan daripada pakai steady state ya. Ah, iya, tergantung sih. Tergantung. Kalau ini reaksinya kesetimbangan, nampaknya lebih gampang pakai kesetimbangan. Tapi kalau misalnya ternyata reaksinya yang enggak melibatkan kesetimbangan, berarti pakai steady state gitu. Nanti Ah, di oke, bawah oke. ada contoh yang lain tentang steady state gitu. Jadi ini yang salah satu contohnya gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ya lihat lagi gimana sih sebenarnya cara penentuan hukum laju. Ada banyak banget caranya sebenarnya, bukan cuma steady state atau kesetimbangan. Ada juga yang namanya metode isolasi. Jadi kalau misalnya eh, di metode isolasi itu kita buat kondisi ketika B-nya ini salah satu preaksi gitu ya, salah satu preaksi misalnya yang B ini tuh berlebih, sangat berlebih. Kalau sangat berlebih artinya apa? Dia diasumsikan lajunya berapa, laju perubahannya dB per dt-nya berapa kalau berlebih? Diasumsikan nol gitu. Jadi di sini laju reaksi hanya dipengaruhi oleh salah satu eh, komponennya aja, A misalnya, yang jadi pereaksi pembatas gitu. Nah, ini namanya pseudo first order namanya. Jadi yang order semu gitu ya. Tapi ya ini salah satu caranya aja. Mungkin kalau nanti ada soal yang ternyata nggak dikasih tahu pereaksinya, pokoknya dikasih tahu B-nya itu berlebih gitu ya, dan di kondisi lain A-nya berlebih, kita bisa cari ordernya dari sini gitu. Nah, ada juga yang pakai metode laju awal. Ini metodenya sama dengan metode yang dulu di SMA pakai gitu ya. Jadi pakai perbandingan laju awal. Kayak misalnya di sini eh pakai perbandingan laju untuk eksperimen satu gitu ya. Berarti kita bisa gunakan perbandingan laju satu dengan laju dua sama dengan. Nah, yang laju satu kan itu sebenarnya K juga dikali F2, konsentrasi F2, karena ini ordernya kita belum tahu, ya kita tulis X gitu ya, sama CiO2 Y gitu. Per, tapi ini yang di percobaan satu, masing-masing konsentrasinya buat yang di percobaan satu, V2 juga hukum lajunya bisa kita nyatakan sebagai bentuk yang sama, tapi untuk konsentrasinya pakai yang di kedua gitu ya. Nah, tinggal dimasukin aja dari sini. Ini masukin ke sini gitu ya. Substitusi, ini juga substitusi ke sini.
Nah, yang kedua berarti substitusinya ke sini, substitusinya ke sini. Nah, nanti bisa dapat eh, X atau Y-nya gitu ya. Nah, nanti yang ke satu yang kedua, nanti dua ketiga apa perbandingan buat perbandingan dua ketiga. Itu ya nampaknya di sini nggak ada masalah, nggak ada masalah ya yang di sini bisa dicoba sendiri dengan soal yang sama. Nah, tapi ada juga yang datanya itu kayak gini. Pernah lihat data seperti ini? Jadi di sini punya eh, variasi I, terus A, B, C ini tuh adalah variasi AR. Jadi banyak ya datanya. Nah, kalau gini, kira-kira gimana caranya supaya lebih gampang? Ini sebenarnya sama-sama laju awal juga, metode laju awal juga. Tapi di sini kita bisa nyatakan eh, lajunya seperti ini. Karena yang kondisi pertama, misalnya, ketika kita variasikan, jadi gini gimana ya bacanya? Eh, untuk satu baris ini, dari sini ke sini, ini adalah variasi I2. Variasi I. Berarti yang konstan AR. AR konstan. Nah, berarti kita bisa buat persamaan kayak gini kan? La- Lajunya itu adalah K dikali untuk yang pertama ini ya. Variasi I, konsentrasi I pangkat A gitu. Nah, supaya gampang menyelesaikan persamaan ini, kita bisa buat bentuk logaritmiknya. Jadi, log ini V0 gitu ya. Eh, log K plus A log konsentrasi I0. Karena yang diketahui di sini adalah konsentrasi I0 kan, bukan I-nya. Jadi, dari sini sebenarnya bisa kita plot, kan kita mau nyari A ya goalsnya ya, mau nyari A. Yang kita ketahui apa di sini? V0 dan I0. Berarti kita bisa plot V0 terhadap I0. Nah, supaya jadi linear, kita buat dalam bentuk log. Log V0 di sini log konsentrasi I0. Karena konsentrasi I0-nya kan yang bervariasi gitu. Nah, kurvanya kira-kira gimana ya? Naik karena dia bereaksi berarti turun ya, karena lognya kan positif. Nah, mungkin kira-kira akan begini. Untuk satu yang A, yang A. Nah, nanti ada lagi yang B, ada lagi yang C gitu. Dari sini kira-kira kita bisa dapat ordernya dari apa? Ordernya kan ini ya. Ini kan Y, ini kan X. Berarti A ini sebagai Oh, gradien. gradien gitu. Ini C. Nah, jadi ordernya adalah gradien slope itu akan menunjukkan orde reaksi. Jadi, data ini kita plot. Yang A diplot, B diplot, C diplot, nanti dicek ordenya kan biasanya ya more or less akan sama gitu. Kalau eksperimennya benar. Tapi kalau data eksperimen ya biasanya kayak yang satu misalnya 1,99, yang kedua misalnya 2,0001 dan sebagainya. Jadi kita nanti bisa dapat orde untuk I dari sini. Nah, kalau orde AR dapatnya ngeplotnya gimana? Ngeplotnya untuk orde AR, ngeplotnya sebaliknya. Jadi ini yang diplot untuk dapat orde AR. Kebayang ya?
Jadi bisa juga caranya seperti ini. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Naik ya ternyata bukan turun, salah. Ya, gitu deh pokoknya. Hmm, oh iya, kebalik ya. Ya, jadi dari sini kita bisa dapat dari slope-nya. Nah, ini kan slope-nya miring. Kalau lebih miring tuh berarti lebih besar ya. Jadi untuk yang I ordenya 2, yang AR ordenya 1. Ini tuh sebenarnya percobaan yang beda-beda. Ini tuh kayak A, B, C. Bener nggak ya A, B, C? Ya harus dilihat lah. Tapi intinya ini adalah percobaan yang beda-beda itu yang tadi. Kebayang ya caranya ternyata bisa kayak gini juga. Kalau misalnya nanti ada data yang kayak, aduh ini digimanain ya gitu. Kan biasanya suka aneh-aneh kalau soal yang MIPA. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Udah jam segini lagi aja. Belum? Kalau belum kita lanjut. Nah, ada cara lain untuk menentukan orde. Jadi pakai metode integrasi. Nanti teman-teman bisa eh, review sendiri ya. Ini dari bentuknya kan seperti ini. Ada yang orde 0, ada 1, 2, dan sebagainya. Ya, 1, 2. Nah, kalau orde 0 cirinya adalah dari persamaan ini. Berarti tidak terjadi perubahan. Sebentar. Ini siapa aja yang hadir? Ada yang masih tingkat di awal di KIDAS? Monica ya. Iya, Bu. Monica masih KIDAS belum ke kinetik, nggak apa-apa. Nanti kita belajar di kinetik tentang metode integrasi. Jadi secara fisik kan itu tidak terjadi perubahan konsentrasi perubahan konsentrasi terhadap waktunya itu konstan gitu. Itu ordinal. Jadi bisa di arrange seperti ini. Maka nanti supaya dapat yang linear, dia akan fit linear ketika plot apa terhadap apa di sini Terhadap waktu. T terhadap A gitu ya. Dia akan linear dan K-nya ini akan menunjukkan slope ya. Jadi slope ini M, ini X, ini Y gitu. Jadi bisa seperti ini. Kalau yang orde 1 ternyata setelah diturunkan, setelah diintegrasikan, hasilnya adalah ini. Maka dia akan fit ketika plotnya fit linear ketika plotnya itu ln A 0 terhadap salah kok di sini. Di sininya T gitu ya terhadap ln A. Benar ya? Jadi akan linear. Sama ini juga slope-nya adalah min K. Tapi intercept-nya adalah ln A0 gitu. Orde 2 juga sama, kita bisa supaya kira-kira nya di kurva apa terhadap apa linear ya itu ketika kita plot apa terhadap apa gitu kan. Jadi bisa kelihatan dari kurva. Kalau ini berarti T terhadap 1/A ya. Begini kurvanya. Dan slope-nya itu adalah K. Gitu. Mungkin. Ya, jadi dari sini juga kita bisa cek. Hmm, mm, 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 mm. Dia katanya orde 1 terhadap ya dekomposisi N2O5 itu orde 1 dan yang diketahui adalah kinetik konstan. Berarti ini kita ketahui K-nya, kita ketahui juga ininya berarti hukum lajunya kita bisa tahu ya. V sama dengan 4,8 kali 10 pangkatnya 4 dikali konsentrasi N2O5 pangkat 1. Nah, kalau orde 1 berarti hubungan dengan
waktunya bisa kita nyatakan dengan yang tadi ya, supaya lebih gampang pakai yang ini, supaya lebih praktis gitu. Sebenarnya bisa pakai cara apapun, kayak misalnya kalian satu-satu dulu dari ingat-ingat, oh iya ini tuh order satu, nanti nyari dulu yang ini, nanti nyari dulu yang itu gitu ya. Tapi kalau mau cepat gitu ya, bisa ingat persamaan untuk yang order satu. Loan A sama dengan min KT plus loan A 0. Gimana sih tadi? Jadi tinggal masukin ke sini. Min KT plus loan A 0. Nah, initial concentration-nya diketahui, tinggal masuk ke sini. Terus after 825 second berarti masuk ke sini. Jadi nanti kita bisa dapat konsentrasi A-nya dari sini. Ya, tapi hati-hati salah ngitung. Karena ini loan. Jadi nanti kita bisa dapat loan A. Tinggal masukin aja K-nya yang ini. K-nya masuk sini. Udah bisa dapat nanti A-nya berarti inverse-nya ya. Pangkat yang ini. Gitu. Nah, yang B kebalikannya. How long would it take for the concentrations of N2O5 to decrease? Berarti yang ditanyakan adalah berapa waktu ketika decrease to segini dari its initial value. Berarti ini adalah konsentrasi A-nya ya. Yang kedua, A-nya yang dicari, A-nya yang diketahui, P-nya yang dicari. Mungkin nanti bisa sambil latihan di rumah ya, yang soal yang B-nya. Eh, nah, ada juga yang pakai metode waktu paruh. Metode waktu paruh ini sebenarnya eh, waktu paruh itu kan waktu yang dibutuhkan supaya reaksinya itu berubah jadi setengahnya dari konsentrasi di awal. eh dari persamaan yang tadi hasil yang bentuk integrasi kita bisa cari T setengah untuk masing-masing orde dan ternyata simpelnya gitu ya kita bisa lihat untuk orde 0 ternyata waktu paruhnya itu bagaimana apa yang terjadi terhadap waktu paruh dia akan menurun seiring dengan proses reaksi. Jadi seiring dengan proses reaksi waktu paruhnya itu akan berubah, akan semakin rendah. Nah, tapi kalau reaksinya orde 2, apa ciri-cirinya? Waktu paruhnya itu adalah konstan, itu ln 2 per K, seiring dengan proses terjadinya reaksi. Kalau orde 3, justru dia meningkat, gitu, waktu paruhnya. Sehingga dengan kita bisa mengingat ini, kita bisa menjawab soal ini menjadi lebih cepat. Kira-kira gimana? Kita lihat aja gitu ya, dari 1,2 berarti waktu paruhnya itu pas konsentrasinya 0,6 ya. Berarti berapa waktu paruhnya di sini? 20 ya? Karena dari 1,2 ke 6 ke 0,6 dibutuhkan waktu 20 detik. Berarti nggak tahu lah kayaknya apa ya. Ya 20 pokoknya ya. Eh, jadi dari 1,2 ke 0,6 itu 20 detik. Nah, kita bisa identifikasi lagi kondisi yang lain ketika ini konsentrasi A-nya 0,8. Berapa waktu paruhnya? 0,8 berarti setengahnya harus jadi 0,4. 0,4 berarti di bawah 40. Berarti berapa? Dari sini ke sini waktunya 30 detik. 30. 30 ya. 30. Berarti dari sini ke sini membesar ya, increase. Kalau increase berarti dia orde berapa? Order 2. Orde 2. Jadi lebih gampang gitu. Orde 2. Dah, ya. Nggak pusing lagi jadinya harus ngeplot semuanya. Cukup lihat beberapa eh, datanya aja. Semoga datanya bagus. Kalau datanya bagus. Tapi mungkin karena itu PG ya dan 25 soal ya.
Mungkin datanya akan bagus karena ada juga soal-soal yang lain kan. Jadi memang mungkin ada beberapa soal yang harus diselesaikan dengan cepat. Nah, eh, selain itu ada juga tadi efek suhu, efek temperatur terhadap laju reaksi kan. Nah, kenapa sih tadi kok laju reaksinya jadi lebih tinggi kalau suhunya naik? Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan dari persamaan Arrhenius. Apa yang berubah ketika suhunya berubah? Ketika T-nya Nilai berubah, apa? nilai K-nya. Nilai K-nya berubah, betul. Jadi sebenarnya yang membuat reaksinya itu menjadi lebih cepat karena K-nya menjadi lebih besar, lebih kecil K-nya kalau suhunya naik, Sub naik berarti lebih besar. lebih besar ya karena ini benar K-nya jadi lebih besar gitu. Jadi dari persamaan Arrhenius. Yang tetap itu apa? R pasti tetap. Dan Oh ini iya, energi aktivasi. energi aktivasi. Makanya, betul, makanya jadi energi aktivasi itu sebenarnya dia itu jadi ciri khas dari suatu reaksi. Gitu. Itu sih untuk yang temperature dependence. Nah, ini ada contoh soalnya dari soal tahun berapa ya? Entah. Eh, ya, ada suatu reaksi antara NaOH dan NH4Cl. Harus tahu nggak produknya apa? Oh, kenapa tadi? Nggak. Ini nih, reaksi yang ini. Ya, pokoknya NaOH tambah NH4Cl ya. Nggak usah panik kalau nggak tahu produknya apa. Tapi di sini mau dikasih tahu aja lah, ini jadi NH3 gitu. Plus, ya nanti bisa NaO, disetarain. NH3 tambah H2O tambah NaCl. Betul. Jadi NaCl plus H2O. Tapi nggak usah kalian pikirin juga nggak apa-apa. Kalau untuk di laju reaksi ini kan yang penting tuh hukum lajunya ya. Hukum lajunya dari mana? Dari pereaksi kan. Nah, dia orde 1 terhadap masing-masing reaktan. Nah, berarti kita bisa tulis hukum lajunya seperti ini kan. NaOH, NH4Cl. Pangkatnya 1 semua. Reaksi berjalan dengan laju sekian. Jika konsentrasi sekian. Bisa ya, ini mah ya. Kan berarti ini adalah V-nya dan ini adalah 0,4, ini adalah nggak kelihatan ya. Ini adalah eh, konsentrasinya ya. Ini konsentrasi NaOH, ini konsentrasi NH4Cl. Jadi nanti kita bisa tahu K-nya berapa. Gampang, tinggal masukin rumus semuanya. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini, yang B-nya. Pada percobaan lain, reaksi tersebut dilakukan dengan konsentrasi kedua reaksi masing-masing volume 1 liter. Hitung waktu yang diperlukan agar konsentrasi NaOH menjadi sekian. Bisa dimasukin juga ya ini ke persamaan yang ini. Nanti yang pertama hitung lajunya dulu ya. Bisa hitung laju terus nanti pakai laju rata-rata kita bisa cari eh, konsentrasinya. Konsentrasi NaOH menjadi sekian. Ya, berarti pakai stoikiometri NaOH, salah. NaOH plus NH4Cl. Koefisiennya satu-satu semua kan ya? Nah, mula-mulanya 0,001, 0,001. Nah, reaksi sisa. Nah, kita pengen tahu berapa waktu yang diperlukan agar konsentrasi NaOH menjadi sekian. Berarti di sini jadi 10 pangkat minus 5. Nah, berarti nanti kita bisa hitung ini berapa ya? Ini berapa?
Ini berapa? Berarti 10 pangkat min 3 dikurang 10 pangkat min 5. Berarti ini juga sama. Nah, dari jumlah yang bereaksi ini bisa kita hitung berapa waktunya dari laju yang tadi di awal. Bisa sampai situ? Kebayang ya? Nanti bisa dicoba mungkin. Karena ini masih ada beberapa lagi sih. Ya, kinetika lumayan banyak juga ya. Nah, kalau yang C, jika reaksi dilakukan pada temperatur sekian dan diperoleh konstanta laju sekian, tentukan energi aktivasi. Berarti pakai persamaan Arrhenius ya. Masukin ke persamaan Arrhenius yang tadi, yang ini. Ln K sama dengan ln A min EA per RT. Nah, masukin ke persamaan Arrhenius. Temperaturnya ada. R-nya pakai yang berapa? Karena ini bentuk energi, maka 8,314. 8,314 Joule Kelvin mole ya satuannya. Suhunya jangan lupa ubah ke Kelvin. Nah, nanti kita dapat K-nya juga udah tahu ya. Oh, iya benar. Ini K-nya di sini. Di soal ini ada apa konstanta Arrheniusnya di halaman depan soalnya dan saya lupa nggak capture ininya diketahui pokoknya. Karena dulu pernah sempat panik kayak, ini hanya mana? Oh ya ternyata ada di halaman depan dikasih tahu. Jadi tinggal masukin aja A-nya gitu. Nanti kita bisa dapat energi aktivasi gitu. Jadi kalau kalau ada laju dan suhu langsung ingatnya ke persamaan Arrhenius. Nah, itu ya. Ini apa ya? Oh, iya, yang yang penentuan perhitungan hukum laju yang lainnya itu ada untuk reaksi yang konsekutif. Jadi dari A dia misalnya jadi I produknya, tapi I-nya ini jadi P gitu. Dan ya ini namanya reaksi yang konsekutif. Jadi kita bisa buat eh, persamaan lajunya seperti ini kan untuk yang A. Yang A seperti ini karena min min KA karena dia terurai kan jadi minus. Terus yang I karena I itu melibatkan dua 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 hal gitu ya. Dia terbentuk seiring dengan laju penguraian A. Jadi ininya yang positif, terus I-nya terurai menjadi P. Maka di sini ada minus KB I gitu ya dan ada DP juga gitu yang ini. Kalau yang P hanya bergantung dengan I. Nah, eh, gimana caranya supaya tahu kapan I benar ya? Ya, I akan terbentuk secara optimal. Kapan konsentrasi ketika I-nya maksimal. Nah, ini caranya sebenarnya bisa kita gunakan pendekatan yang tadi pakai yang bentuk integrasinya. Kita bisa ubah ini jadi bentuk seperti ini ya. Dan setelah itu kita bisa substitusi substitusi A yang di sini dengan ini. Substitusi ya. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Dari sini kita bisa susun ulang pakai terus pakai bentuk integrasinya gitu ya, diintegralkan dan hasilnya adalah ini. Lalu apalagi clue yang bisa kita peroleh? Clue yang bisa kita peroleh ini kan dari konsentrasi I ya untuk mendefinisikan konsentrasi I.
eh ternyata lajunya itu akan nol ketika ini, maka Tmax-nya bisa kita ketahui dari sini, gitulah ya. Bisa dilihat pelan-pelan. eh ya benar. Untuk yang consecutive reaction. Terus ada juga yang tadi kata George pakai steady state. Kalau steady state itu asumsinya apa? Eh, apa namanya? Laju Laju intermediate sama dengan nol. Apa ya? intermediate, ya sama dengan nol gitu ya. Laju intermediate sama dengan nol. Nah, jadi di sini contohnya ada mekanisme pembentukan, mekanisme reaksi dekomposisi N2O5. Ada empat, empat mekanisme. Nah, lalu gimana cara menyatakan eh, hukum lajunya untuk N2O5? Nah, kita bisa asumsikan kalau intermediate itu lajunya nol. Di sini intermediate-nya bisa kita identifikasi dulu apa saja. NO, ya, NO3 juga, NO3 intermediate, terus apa lagi? NO ya, NO ini intermediate nih. Nah, inilah pokoknya gitu. Nah, jadi kita bisa buat dulu persamaan laju intermediate-nya ini sama dengan nol gitu. Kita bisa lihat reaksi yang melibatkan NO. Jadi eh, nanti bisa dicoba masing-masing aja boleh nggak? Saya pengen ngasih lihat, lebih pengen ngasih lihat ke yang Langmuir sekarang. Boleh Bu, aman. Boleh ya, ini bisa nanti Aman. dipakai untuk latihan sendiri ya. Jadi pokoknya steady state approximation itu tadi laju intermediate-nya nol. Jadi nanti ini bisa diuraikan caranya sama seperti tadi. Nah, untuk laju N2O5-nya, ini kan melibatkan yang bagian sini dan bagian sini. Nah, nanti ketika di sini ada intermediate, substitusi dari persamaan yang ini. Clue-nya gitu ya, nanti bisa masing-masing dicoba. Nah, untuk yang isoterum adsorpsi, mungkin siapa tahu nanti keluar juga, apalagi ini kan untuk yang reaksi heterogen, biasanya melibatkan isoterum adsorpsi. Nah, mungkin di sini saya mau menjelaskan yang Langmuir isoterm aja gitu ya. Jadi ketika ada reaksi heterogen itu dianggap bahwa di site site jadi misalnya di sini ada surface. Nah, molekul-molekulnya itu akan teradsorpsi di site-site tertentu gitu, seperti ini. Jadi ada yang namanya besaran ini fractional coverage. Karena kan tadi setiap site itu akan satu surface dia akan mempunyai situs-situs yang bisa ditempati oleh molekul. Nah, ada yang namanya fractional coverage yang menunjukkan berapa perbandingan antara jumlah situs yang titik yang sudah ditempati dengan jumlah titik yang available. Misalnya yang biru ini adalah yang ini yang terisinya pakai warna hijau. Ini terisi, oh malah kehapus. Ini keisi, ini keisi misalnya ya. Berarti tetanya berapa ini? 3/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi fractional coverage-nya 3/8 gitu. Nah, eh, dan fractional coverage ini yang justru diperhatikan untuk kinetika
kinetika perubahan fractional coverage ini yang nanti akan diperhatikan untuk isoterm adsorpsi gitu. Jadi karena di sini kan ada ceritanya gas, ada A dalam bentuk gas, dia akan teradsorpsi di satu surface gitu ya, membentuk ya bentuk teradsorpsinya gitu, IM surface. Nah, untuk menyatakan laju ini, laju perubahan fractional coverage yang ini bisa dinyatakan dengan persamaan ini, dengan Ka-nya ini adalah laju reaksi untuk adsorpsi dan KD-nya ini adalah laju reaksi untuk desorpsi. Jadi yang ini adalah untuk adsorpsi, ini laju untuk desorpsi. Karena kan kalau adsorpsi itu ya proses yang kesetimbangan juga gitu ya. Ketika ada bagian yang diisi, spot kosong ini diisi, kadang ada juga yang lepas gitu. Setimbang apa dinamik gitu prosesnya. Jadi ada yang namanya adsorpsi dan desorpsi. Nah, tapi kita bisa lihat pada saat kesetimbangan maka tidak terjadi perubahan gitu kan. Di sini kita bisa nyatakan tetanya dengan persamaan ini. Gitu ya. Dengan K-nya ini adalah tetapan kesetimbangan sebenarnya. Ka per Kd. Konstanta laju adsorpsi dengan apa perbandingan laju adsorpsi dengan laju desorpsi. Nah, tetanya bisa dinyatakan dengan ini ya. Sebenarnya itu uh, yang penting di Langmuir itu. Contohnya seperti ini. Jadi ada bukan reaksi. Jadi ada proses adsorpsi karbon monoksida gitu ya ke charcoal, arang aktif itu. Nah, informasi yang diketahui adalah apa aja nih? Tekanan dan uh, volume gitu ya. Volume corresponding to complete coverage. Nah, dari sini kita bisa balik lagi ke persamaan yang tadi, yang ini ya, yang at equilibrium. Saat setimbang kan berlaku seperti ini. Nah, kita bisa asumsikan theta kan tadi jumlah site yang terisi gitu ya, atau kita bisa tulis di sini volume yang terisi dibagi dengan volume coverage total gitu, volume total. Jadi kita bisa ubah persamaan yang ini jadi seperti ini. Kebayang ya. Tuh, jadi eh, bisa kita substitusi tetanya dengan V per V tahingga gitu ya. Karena di sini V itu adalah jumlah CO2 yang teradsorpsi. Dan P-nya itu adalah pressure. Jadi dari sini, oh salah, belum ya. Kita bisa buat plot dari data ini. Confirm that they fit the Langmuir isotherm. Berarti kita harus plot dulu ke persamaan ini. Apakah dia fit atau enggak. Fit itu berarti masuk gitu ya titik-titiknya atau enggak. And find the constant K. Nah, untuk fittingnya berarti memplotnya apa terhadap apa ya kalau kita punya data ini. Kan kita punya persamaan ini. Ini udah pasti jadi Y, ya enggak? Berarti X-nya apa? X-nya boleh kan yang ini? X. Karena ini kan konstan. Ini juga konstan. Kak juga ini adalah konstan. Gitu. Konstan. Jadi yang diplot adalah bagian-bagian yang ternyata berubah gitu. Variabel-variabel yang berubah. Jadi kita bisa plot ini P per V terhadap P. Nah, nanti kan
Bakal gimana ya? Misal ya, bakal gini. Eh, enggak deh kalau nggak salah ini naik gini. Berarti slope-nya akan sama dengan apa? Kebayang dari persamaan ini slope-nya? Kan Y sama dengan MX plus C. M-nya ini Oh, adalah 1 per V. 1/θ atau yang tadi volume complete coverage. Jadi dari plot ini kita bisa dapat volume corresponding to complete coverage ya dari slope-nya. Plot aja data yang ini ke bentuk yang ini. Terus kalau ditanya K-nya, berarti dari apa ini? C. Eh, Intercept ya? oh ya, intercept. Iya, C-nya ini. C-nya. Ya berarti intercept sama dengan 1/K vita hingga. Vita hingganya bisa didapat dari 1/slope. Maka dengan ini bisa ketahuan nggak K-nya? Bisa, Bu. Bisa. Itu sebenarnya. Nah, kalau di soal ONMIPA yang benerannya, ternyata dikasih tahu persamaan adsorpsi isotermnya. Jadi gampang kan setelah kita tahu kira-kira untuk dapat ini plotnya data apa terhadap apa? V per V. P per V, sumbu X-nya V. P. Dapatlah ini ya, gambarkan kurva adsorpsi isotermis. Kenapa jadi gabung? Langmuir. Nah, udah dapat dari sini dan ternyata yang B-nya disuruhnya apa katanya? Ini sampai kayak gini ya ini soalnya. Hitung energi bebas Gi berdasarkan persamaan ini. Eksponen minus delta G ats per RT. Kira-kira di sini kita perlu data apa? V0. Karena tadi biar ada B, ya B juga. Dan penol ya. Penol oh, ada sama di Q. soal ternyata ini. Tekanan 1 atm ini kan penol. 1 atm gitu. Nah, jadi dari sini buat dapat delta G, RT udah dapat ya, ada informasinya. Tinggal cari B-nya. B-nya bisa diperoleh dari sini. Ini kan slope-nya akan sama dengan 1/Vmax gitu ya. Dan B-nya sama dengan intercept. Gimana? 1/Vmax kali intercept gitu nggak? Atau jangan gini lah. Kita tulis dulu aja bentuk interceptnya ya. Interceptnya 1/B Vmax. Maka kita bisa dapat B gitu. Udah bisa selesai soal ini gitu. Soal yang eh, energi bebas Gibbs akhirnya gitu. Ada juga soal yang lainnya tentang isoterm adsorpsi Langmuir, masih sama dari soal ONMIPA tahun dulu juga. Dan masih ternyata masih di persamaannya seperti apa. Jadi kita tinggal plot aja sebetulnya. Karena ini yang diketahui M ini konstan dan KA juga konstan. Maka bisa kita plot sumbu Y-nya apa? 1/Q. 1/Q. Ya terserahlah datanya gimana ya. Gak usah pusing melototin datanya. Tapi kita bisa lihat langsung ke persamaan isoterm adsorpsinya. Terhadap 1 per sumbu C. X-nya 1/C. Iya, itu. Boleh 1/C atau boleh, ya 1/C sih ya. Misalnya ini kayak gini. Berarti slope-nya adalah 1/KA 1 per QM. KA kali QM. Dan intercept-nya 1/QM. 1/QM. Gitu.
Tinggal plot data yang ini ke sini, kita akan memperoleh informasi QM dan KA gitu ya. Nah, di sini kapasitas monolayernya ini adalah QM. Udah deh, bisa 3 soal ketahuan. Enggak, ini B. Dari B mulainya. 2 soal bisa diketahui. Itu mungkin untuk yang isoterm absorpsi. Ada yang mau didiskusikan dulu? Bu, ini mau tanya, Ya, misalnya kalau misalkan pilihan ganda kan, ya jujur kalau pilihan ganda itu jarang banget ada apa, ya. jarang banget Kayak perhitungan, plot-plot gitu. Heeh. jarang-jarang banget Konsep ya? perhitungan atau apa ya, lebih ke konsep. Nah, ini Mm-mm. saya mau apa? em, ini saya belajar sama Pak Hafiz, saya cuma chatan gitu, tapi saya mau konfirmasi aja apa udah bener atau enggak. Oh ya. Ya, jadi kalau Langmuir itu kan berarti dia itu asumsinya itu isoterm biar enggak ada absorpsi. Kemudian dia itu monolayer, homogen, Mm-mm. dan juga tiap absorbat ketika udah apa udah berinteraksi dengan absorban berarti absorbatnya nggak boleh apa kan Bu? Nggak boleh. Nggak boleh bereaksi lagi dengan yang lain gitu. Jadi Oke. saling saling apa? Betul ya tadi ke skip lupa. Saling tidak berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi dianggapnya dia individual aja gitu. Karena kalau Hmm. ada interaksi lagi nggak berlaku gitu. Jadi interaksinya itu hanya satu titik apa yang site occupied dengan zat yang sudah terabsorpsi itu gitu. Oke. Kalau Ya, BET Bu berarti dia tetap tetap dia apa tetap dia homogen tapi dia multilayer gitu Bu atau dia heterogen kalau BET. BET itu hmm, 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 hmm. Lupa ya. Soalnya em, apa kalau di pilihan ganda tuh tahun lalu ada Ada tapi ya tentang itu ya. tapi bukan apa sih bukan Bukan hitungan konsep. ya Oh, bukan perhitungan tapi konsep jadi kayak pertanyaannya itu ada hubungan sama apa sama Langmuir sama Friendlich. friendly. Oh, Ya. iya, iya, iya. Yang pasti Friendlich itu heterogen kan Bu? Iya. Oke. Kalau Mm-mm. Orange berarti friendly. kalau ada hubungan sama elastisitas nggak ya Bu? Elastisitas, apanya maksudnya? Jadi Si kayak sebentar saya coba cari pertanyaannya dulu ya Bu. Jadi pertanyaannya itu intinya tuh asumsi yang berlaku untuk isoterm absorpsi ini. Jadi di sini Oh, tuh yang pasti D sama E itu pasti salah karena yang C itu lapisan monolayer pada absorben terjadi jika interaksi antar absorbat sama sangat kuat. Gimana itu kan nggak mungkin ya Bu? Asumsinya nggak mungkin. mm-mm. Kalau yang D itu isoterm absorpsi Langmuir berlaku jika permukaan absorben heterogen salah. Dan D, yang E itu ya. Harus uniform kan? Mm-mm. ya, ya harus uniform, harus homogen. Kalau Mm-mm. kalau yang E itu kebalikan dari yang D. Freundlich, absorben, homogen. Kebalik. Freundlich sama apa? Sama Langmuir. Nah, yang jadi masalah itu A sama B-nya, Bu. Jadi E, D sama E kan udah pasti salah. Tapi A sama B-nya ada hubungan dengan elastisitas. Dengan elastis. Elastis. Ya, Oh, jadi kalau oke. em, apa pilihannya itu, kalau yang A itu, lapisan monolayer pada isoterm absorpsi Langmuir terbentuk jika tumbukan bersifat elastis. Oh, ya harusnya nggak elastis dong. Kalau Harusnya tumbukan nggak elastis ya? elastis kan, kalau tumbukan elastis kan berarti nggak ada interaksi nantinya. Ya, Oh, oke. benar nggak? Kalau Betul. ya kalau tumbukan elastis tuh berarti nggak ada interaksi, berarti nggak bisa Ah, gitu, nggak ada absorpsi. hmm. Kirain teh apa maksudnya? Tumbukan ya harusnya nggak elastis. Tapi B juga Itu elastis. gimana? Kalau ya, kan tadi kan ya itu kan di Langmuir Kata itu tulis deh. tumbukan bersifat elastis. Tapi kalau yang B, kalau yang A itu lapisan monolayer pada isoterm Langmuir itu terbentuk. Jadi monolayernya itu terbentuk ketika
tumbukan bersifat elastis. Yang A, Bu. Terbentuk ketika Tumbukan tumbukan elastis. 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 Kalau Ya. ini terbentuk ya, Nah, kalau yang keluarga. B itu Yang B sama aja kayak A, tapi yang B itu Friendlich. 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 ini. Ya, kalau yang B itu Friendlich. Kalau yang A sama aja Lamuir, tumbukan bersifat elastis. Kalau yang B itu bukan monolayer mungkin, tapi yang B itu absorbat sama absorbennya itu di Friendlich itu em, tumbukannya bersifat elastis. Hmm, Harusnya nggak mungkin ya, Bu. Karena seperti Ibu paparin tadi, kalau elastis, ya ya mereka elastis berdua kan nggak berarti. berinteraksi. Iya, heeh. Atau Gimana mungkin ya? Ibu mau Atau menunjukkan. ya nanti di coba kirimin aja deh biar Ah, boleh, boleh. kebayang ya. Oke, sebentar Tapi ya, Bu. kayaknya nanti saya harus pikirin lagi deh. Agak ini juga jadinya agak lupa. Soalnya Bapak mungkin hubungannya sama ini kemisorpsi atau fisiosorpsi gitu? Nah, iya kan, Bu, saya kan mikir, Heeh. tapi di sini kan nggak ada BT ya. BT itu kan yang apa? Yang multilayer kan. Kalau multilayer baru em, Bisa apa yang fisiosopsi kan, Bu. fisiosorpsi, iya. Heeh. Ya, yang Van der Waals. Soalnya yang Tapi ini dua-duanya kan Friendlich sama Langmuir kan dua-duanya kan chemisopsi ya, kemisorpsi, Bu. iya betul. Iya, jadinya saya bingung juga apa nggak ada jawabannya ya. Ya nanti kita renungi dulu ya yang itu berarti. Karena memang yang Iya. friendly Clomir itu kan kemisorpsi. Jadi kalau kemisorpsi itu satu spot ya satu yang masuk gitu kan, Ah, monolayer. Ya gitu. Mm. Dan kalau misalnya dia tumbukannya elastis ya berarti ini kan nggak apa ya? konservasi Nggak energi kan terabsorpsi ya, berarti Bu. iya gitu Nggak nggak ada. nempel jadinya. Iya, kalau yang elastis itu berarti kan konservasi energi, berarti energi kinetiknya masing-masing, energi potensialnya masing-masing dipegang aja tetap gitu kan. Iya benar, Kalau Bu. dia Jadinya gitu. terikat, kalau dia apa bukan tumbukan elastis kan ketika dia apa teradsorpsi itu ada energi yang lepas lah gitu kan. Nah, berarti kan ada proses perubahan energi potensial di masing-masing ininya gitu ya. Berarti ya terjadilah absorpsi gitu. Hmm. Ya. Ini ya, Bu, itu saya sudah kirim apa pertanyaannya, Oh, Bu. Mungkin mungkin saya boleh nanti chat ke Ibu buat hmm, tanya ya, lagi. boleh, boleh, boleh. Heeh. Ya, siap. Terima kasih banyak, Bu. Sip, kalau gitu ya terima kasih juga. Ini berarti bisa screenshot ya persamaan yang persamaan kok persamaan soal-soal yang kemarin. Oh, saya punya G Drive-nya, Bu. Oh, ya boleh deh. Kalau gitu nanti saya minta juga ininya ya, Oke, oke, Bu. Nanti ukuran saya kirim. soalnya yang baru. Saya Oke, tuh siap. kebayangnya sekarang tuh kan karena udah nggak PSBB jadi bisa bisa offline lagi kayak dulu Ya, saya gitu. juga pengen, Bu, esai, Bu. Iya, karena kalau PG itu kayak udah aja kan nggak ini apa salah ya salah gitu. Iya. Kalau esai itu kita tuh masih bisa lebih banyak berjuangnya lah. Oke, Ya, siap. Terima kasih banyak, Bu. gitu sih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terus yang lain udah. Halo, mohon maaf tadi salah pencet bukannya stop screen malah leave. eh Gimana? Jadi kita bisa akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Hmm, mungkin nanti kalau ada kalau mau ada yang ditanyakan boleh di chat private chat gitu ya. Eh, itu mungkin karena di sini juga sudah 5:30 ya udah mau buka puasa. Jadi saya mau masak dulu karena di sini nggak ada yang jualan tajil. Sedih banget. Eh, ya udah ya kalau gitu saya leave duluan. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Shiva dan Monica yang sudah mengarrange
periodik ke depannya gitu ya. Ini tuh tanggal berapa ya? Bulan depan saya nggak tahu Bu. Bulan Tanggal depan. saya nggak tahu tanggal apa tanggal pastinya berapa, tapi itu antara tanggal 23 sampai 26 April Bu. Ya, cepat sekali ya. Ya udah deh kalau gitu. Ya, siap. Terima kasih banyak ya Selamat Bu. ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. banyak Ibu. Ya.